Baik, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, Waalaikumsalam. dan selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Malam. wabarakatuh. baik. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muslimin. Saya merupakan salah satu dosen yang berada di domisili Samarinda. Ya. Saya merupakan pengampu mata kuliah Capstone Project. Dan pada semester ini kita nanti sama-sama ya, insya Allah 8 pertemuan yang terdiri dari 3 tugas, 1, 2, dan 3. Nah, sebelumnya sudah dicantumkan ya apa namanya daftar kelompoknya. Bapak Ibu bisa mengecek di sesi 1, di sana ada daftar nama kelompoknya. Nanti bisa eh, buat grup sendiri boleh ya. Karena kalau tugasnya nanti itu apa namanya? Tugas kelompok ya. Jadi pertanyaannya mungkin Pak, gimana kalau teman saya belum aktif ya? Diusahakan semuanya aktif karena yang upload nanti tugasnya itu adalah 1 orang. Eh, untuk pembagian kelompoknya mungkin sudah saya share tadi di ini. Bisa buat kelompok sendiri nanti nanti apa namanya supaya memudahkan. Ini bisa dilihat di sini, pembagian kelompoknya sudah ada di sesi 1. Bapak Ibu bisa mengecek namanya berada di mana. Ya. Di sini ada 4 kelompok ya. Nah, untuk pada hari ini ini kan sudah terbentuk kelompok dan pada hari ini kita akan bahas mengenai template atau konsep bagaimana membangun sebuah project untuk mata kuliah Capstone Project. Baik, kita langsung saja ke materinya supaya tentunya cepat ya. Baik, sudah terlihat ya ininya apa namanya PDF-nya ya. Baik, untuk mata kuliah Capstone Project sih ini sebenarnya kalau dulu sebelumnya kami mengampu mata kuliah PKL atau Pak PKL atau ya PKL praktik kerja lapangan ya. Dan saat ini 2 semester terakhir ini kita berubah menjadi mata kuliah Capstone Project. Nah, mata kuliah Capstone Project ini sebenarnya adalah mata kuliah bagaimana kita mengimplementasikan keilmuan kita ya khususnya di membangun sebuah produk ya. Jadi sebenarnya Capstone Project ini eh, nanti kan kita sudah berbentuk kelompok ya. Jadi bentuk kelompok nanti ya terdiri dari tugas 1, 2, dan 3. Nah, untuk pembagian kelompok ini saya berharap untuk saling ngirim pesan kalau misalnya tidak sempat hadir di Zoom ini atau to web kita pada hari ini ya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi temannya. Ini sudah saya juga message ke pribadi ke semua peserta untuk saling koordinasi karena pengalaman semester sebelumnya itu ada yang tiba-tiba baru datang ya. Saya berharap di selama tugasnya apa misalnya terjadi miskomunikasi antara anggota kelompok ya biasanya lambat datang mungkin yang sebelumnya mengatakan ya kami sudah ngerjain kok tiba-tiba mau masuk ya tapi alangkah baiknya tetap dimasukkan. Pertanyaannya apa pembedanya Pak? Pembedanya nanti adalah keaktifan karena di dalam setiap apa namanya setiap tugas itu di bawah itu ada namanya berita acara. Berita acara itu mencakup penanggung jawab pekerjaan apa sih yang dikerjakan oleh setiap orang ya jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Biasanya kalau yang tidak aktif itu pasti nilainya nilai minimum. Jadi kalau misalnya nilainya aktif semua maka satu kelompok itu nilainya sama. Kecuali kalau yang tidak aktif pasti ada perubahan akan diberikan penilaian yang minimum. Paling minimal koordinasinya saja sih ya. Kembali kita ke materinya, ya. Captain Project ini sebenarnya adalah bagaimana mengimplementasikan eh, apa ya penyelesaian masalah nyata, membangun sebuah produk, ya khususnya software ya atau sistem informasi. Jadi ini tujuannya adalah menyelesaikan masalah nyata. Nah, untuk ya mungkin saya garis bawahi bahwa di sini akan ada problem atau permasalahan yang bisa diselesaikan. Khususnya mungkin Bapak Ibu ada yang kerja di sekolah kah, atau di dinas kah, atau di perusahaan. Tentu kita akan mencari sebuah problem atau permasalahan yang dapat diselesaikan. Ya, tentunya nanti akan ada template yang akan kita lihat skopnya sejauh mana sih ya. Karena saran kami ya sebenarnya Capstone Project ini boleh kalau di apa namanya di kampus kami biasanya untuk project mahasiswa itu bisa melanjutkan khususnya magang industri atau ya magang industri
bisa dilanjutkan apa namanya menjadi skripsi ya, artinya ada fitur-fitur yang belum terselesaikan di proyeknya nanti akan dikembangkan. Nah, untuk apa ya? Nah, di sini akan ada juga ya sebenarnya kalau pertama itu problem, terus yang kedua itu mungkin apa ya? Fitur-fitur ya. Makanya di dalam laporan kita ada namanya tinjauan pustaka untuk mencari nilai kebaruan. Nilai kebaruan itu sebenarnya satu apa mereview jurnal sebenarnya. Jurnal satu, dua, tiga. Bisa dari sumbernya jurnal, ya melihat kekurangannya apa jurnal satu, dua dengan topik yang mirip. Saya sisa informasi akademik. Mungkin dari sisi fiturnya mungkin kurang. Nah, di tempat kita nanti bisa apa namanya dikembangkan untuk menghasilkan sebuah proyek yang baru seperti itu. Selanjutnya di sini kita lanjut saja karena ini template-nya banyak ya. Ya seperti yang saya tadi sampaikan bahwa pecahan masalah nyata ya. Nah untuk penanggung jawabnya beda-beda. Mungkin ada yang analisis, ada yang bagian desain, ada bagian coding, dua orang dan sebagainya ya. Kita lanjut aja ke template-nya. Seperti biasa template-nya kan ada di bawah sepertinya. Ini pertama lah perkenalan, pembentukan kelompok dan penentuan topik. Nah, topik-topiknya itu berkaitan dengan apa ya? eh, Boleh sisa informasi apa misalnya di tempat kantornya Bapak Ibu yang berkaitan dengan berbagai bidang yang mau ekonomi, mau di bidang akademik, bidang dimanapun itu ya sebenarnya. Yang penting ada problem yang bisa diselesaikan. Terus yang kedua diskusi. Nah, saya berharap di forum diskusi kita di e-learning tetap diaktifkan meskipun kita punya WA. WA itu biasanya lebih banyak koordinasi saja sih. Tapi untuk berkaitan dengan teknis atau kegiatan perkuliahan, alangkah baiknya kita aktifkan di sesi di e-learning kita. Di sesi ketiga, nah ini masuk di tugas tiga. Sebenarnya ini masuk apa perbedaan antara tugas satu, dua, dan tiga? Pada dasarnya lanjutan sih sebenarnya. Tugas satu itu lebih ke arah proposal, yang kedua ini kemajuan, yang terakhir itu adalah tugas akhir. Pembedanya ya subbabnya saja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada di bab satu yang di-upload, di apa namanya, dikirim misalnya tugasnya, nanti akan ada penilaian untuk koreksi apa sih yang perlu diperbaiki. Nanti di tugas dua juga boleh apa namanya diperbaiki plus tambahan bab lanjutan. Biasanya di tugas satu ini bab satu dan bab dua. Nanti di sini di bab 5 itu bab 3 dan 4. Nanti di sini ada lanjutan lagi di tugas tiga. Cuma di tugas 3 mungkin ada perbedaan sedikit, ada video eh, apa poster sama presentasi ya, PPT ya. Oke, supaya lebih enak ya. Nah, terus di sini ada tugas satu, tugas dua, laporan kemajuan, tugas tiga, laporan akhir, tambahan video, poster, dan ini. Untuk posternya nanti akan saya kirimkan contohnya ya, contoh pembuatan posternya. Ini bisa digunakan apa namanya, Canvas saja di sana banyak template untuk apa isinya aja nanti dimasukkannya. Bahan presentasi PPT biasa. Nah, PPT-nya ini sebelum kita presentasi itu di sesi berapa? Sesi 7 ya, kita akan apa namanya? Presentasi project yang sudah kita buat. Ya. Terus kita lanjut. Nah, penilaian seperti biasa, nilai akhirnya di tutorial online 100%, komposisinya tugas satu, 2, dan 3 ini persennya beda-beda ya. Jadi tugas 2 dapat diupload ketika mengunggah tugas satu. Karena ini tugas 2 ini lanjutan dari tugas satu. Begitu pula untuk tugas 3, lanjutan dari tugas 2. Ya. Yang menguploadnya satu saja, satu orang saja, ketua kelompoknya boleh. Tapi insya Allah saya koordinasi lagi, mungkin ketua kelompoknya lupa, atau yang pastinya adalah satu perwakilan saja yang upload. Itu sudah saya uploadkan pembagian sistem secara otomatis random pembagian kelompoknya ya. Jadi sudah terplotkan oleh e-learning. Terus untuk kelompoknya terdiri dari 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Terus topiknya nanti ya seperti biasa kadang misalnya topik yang sama dengan penyelesaian masalah yang berbeda boleh juga sih sebenarnya, nggak apa-apa ya. Pertanyaannya Pak, skopnya ya nanti makanya kalau misalnya di bimbingan diskusi itu bisa bertanya karena misalnya jangan sampai kita ada batasan project ya, jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Jadi boleh sih kita melihat oh ini terlalu lebar atau misalnya desain sistemnya perlu ditambahkan atau perlu dirubah, nanti kita diskusikan di forum diskusi ataupun di apa namanya di tugasnya. Ya.
Terus topiknya ya, seperti yang saya tadi, bahwa topik-topiknya ini kita banyak ya, terserah Bapak Ibu mau mengambil topik apapun, bagian pemerintahan, bagian pelayanan, mau pakai AI, mau e-commerce, mau kesehatan, keuangan, ya bebas ya. Tapi kalau beberapa kasus ya untuk semester sebelumnya itu banyak yang menggunakan tempat kerjanya. Kita berkonsultasi saja Bapak Ibu antara anggota kelompoknya, yang mana problemnya. Biasanya ada yang ambil di sekolah, ada yang di dinas, ada di perusahaan. Ya kita komunikasi saja. Untuk judulnya, Bapak Ibu bisa menyampaikan di apa namanya di grup forum diskusi. Nanti saya bisa koreksi. Oh, ini topiknya terlalu melebar, misalnya terlalu umum. Nah, mungkin bisa dispesifikan. Atau mungkin metode atau teknologi yang digunakan ini mungkin terlalu sederhana. Ya. Tapi tujuannya ya, kalau di semester sebelumnya pada dasarnya boleh prototype, tapi alangkah baiknya kita menggunakan sistemnya supaya bisa menyelesaikan masalah nyata ya. Kita berharap bisa menyelesaikan masalah nyata khususnya di masyarakat ya. Jadi meskipun sebenarnya tidak perlu harus ada objek nyatanya apa, tapi kita berharapnya ya bisa digunakan khususnya misalnya yang sudah kerja Bapak Ibu bisa digunakan. Misalnya sistem informasi akademik, sistem informasi absensi, sistem informasi apalagi keuangan, ya bebas saja. Di kesehatan juga sama, misalnya eh, bagian AI misalnya, identifikasi misalnya penyakit tanaman di dinas misalnya kan boleh. Jadi tergantung si topik-topik yang diberikan. Nanti bisa kita koordinasi nanti di grup diskusi ya, forum diskusi. Terus selanjutnya pemberian topik, topik ini seperti saya tadi kita bisa konsultasi nanti di apa namanya di forum diskusi di e-learning. Terus luaran seperti biasa tadi videonya tidak terlalu panjang ya, 4 sampai 7 menit, nanti diupload di YouTube, nanti di laporan tugas 3 nanti dimasukkan linknya biasanya. Posternya boleh dibuat di Canva saja ya, mungkin banyak yang. Cuma isinya template-nya nanti akan saya kirimkan contoh ya, poster project ya. Terus presentasi juga sama, nanti kalau untuk di pertemuan 7 nanti di pertemuan 7 pertemuan 7 atau tugas 3 kita akan tuh web lagi, tuh web akhir untuk mempresentasikan produk yang kita angkat atau topik yang kita angkat. Laporan akhir di sini ya, ini secara umum, secara keseluruhan ya. Ini jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Ini keseluruhannya. Tapi untuk tugas 1, kalau tidak salah, berada di bab 1 dan bab 2. Nah, mungkin saya jelaskan dulu apa sih di isinya di bab 1. Latar belakang di sini tentunya di dalamnya ada latar belakang, termasuk misalnya problem atau permasalahan boleh dijabarkan. Tujuannya ingin dicapai, ruang lingkup di sini dalam hal ini batasan, jangan sampai melebar kemana-mana. Nanti kita batasi scope dari project yang kita buat. Terus yang selanjutnya jadwal kegiatan, ini biasanya dalam berbentuk tabel ya jadwalnya. Kita ambil produktifnya itu 8 pertemuan aja. Nah, di bab 2 ini tinjauan pustaka, yaitu apa ya, memasukkan apa ya, eh, penelitian-penelitian terkait ya bisa dari jurnal, bisa dari buku ya, termasuk teori-teori digunakan. Misalnya sistem informasi, masukkan teori sistem informasi, masukkan misalnya metodologi eh, ya misalnya metodologi-metodologi yang digunakan, teori-teorinya ya. Bisa misalnya teori flowchart, misalnya UML apa ya use case, kelas diagram, sequence dan sebagainya boleh. Ini teori-teori yang terkait. Dan di sini juga bisa dimasukkan penelitian-penelitian yang terkait, misalnya sistem informasi akademik. Boleh, penelitian 1 tentang akademik, 2, 3, dan seterusnya boleh. Tapi mungkin ada pembedanya, karena tingkat pustaka itu melihat eh, apa namanya, apa sih pembeda antara proyek yang kita buat dengan penelitian orang lain. Nah, di bawah boleh tambahkan teori terkait sistem informasi, akademik, dan sebagainya. Tergantung sih topik yang akan kita angkat. Kalau misalnya mau menambahkan misalnya desain sistemnya pakai UML, ya bisa masukkan teori UML, misalnya use case diagram, kelas diagram, sequence diagram, dan sebagainya. Atau misalnya yang prosedural, boleh menggunakan DFD level 0, diagram konteks, dan ERD misalnya. Metodologi ini sebenarnya adalah metode yang digunakan ya. Sebenarnya metodologi itu banyak ya. Ada yang misalnya Scrum, ada yang menggunakan SDLC, Waterfall, Object Oriented. Ini contoh-contoh metodologi yang digunakan. Artinya tahapan sebuah project yang digunakan. Nah, di sini kita jabarkan secara apa namanya, secara umum tahapannya.
Nah, di sini boleh diuraikan juga misalnya perancangan ya. Perancangannya di sini ya desain sistemnya. Makanya saya sampaikan tadi perancangan sistem ini bisa misalnya pakai UML misalnya. Kalau UML itu kan harus dibedakan ya. UML itu misalnya pakai sequence diagram, activity diagram, kelas diagram, apa lagi? Sequence ya, use case, sequence, activity, dan kelas diagram. Tapi kalau mau ngambilnya desain sistem yang prosedural, bisa menggunakan diagram konteks, DFD, dan ERD. Nah, boleh seperti itu. Dan boleh juga dimasukkan misalnya mockupnya atau tampilan bisa menggunakan Visio misalnya. Ya. Implementasi ini misalnya langkah-langkah yang diambil untuk ininya. Terus pengajuan evaluasi, pengujian kan banyak nih. Ada yang menggunakan apa namanya black box, white box, dan pengujian-pengujian yang lainnya. Nah, sebenarnya di sini nanti ada bedanya sih lampiran ya. Lampiran yang berbeda juga. Cuma di lampiran itu biasanya ada source code ya. Jadi bisa dimasukkan source code-nya aja boleh. Misalnya data pengujiannya boleh dimasukkan, misalnya dalam berbentuk apa namanya Excel apa sih namanya itu grafik ya boleh, ya diagram boleh dimasukkan. Nah untuk di pembahasan ini lebih ke arah implementasinya dan pengujiannya, misalnya hasilnya apa, termasuk pengujian-pengujiannya, capture programnya boleh. Jadi tidak mesti harus terlalu wah ya. Jadi itulah yang menjadi di awal bab satu ada namanya batasan masalah. Oh Pak ini kan waktunya mepet Pak, ya boleh ya. Nanti kita batasi masalahnya, tapi di sini ada implementasi sistemnya. Jadi kalau misalnya harus namanya project software itu kan tidak mesti harus wah banget ya. Artinya kita bisa menyelesaikan masalah sederhana pun boleh sebenarnya. Yang penting kita bermanfaat, ada problem dan kita bisa menyelesaikan eh, masalah ya. Di sini termasuk pengujian boleh dimasukkan. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran, keseluruhan, misalnya dengan adanya aplikasi dengan adanya sistem informasi akademik, maka dapat apa? Membantu misalnya sekolah dalam apa? Kan boleh seperti itu. Rekomendasi artinya lanjutan fitur-fitur yang belum terselesaikan di proyek kita itu akan menjadi pengembangan kita di eh, apa ya? Misalnya skripsi atau penelitian selanjutnya. Nah, perbedaan lampiran ini saya ulangi lagi bahwa ini adalah keseluruhan ya, proyek keseluruhan. Nanti untuk di per tugas satu 2 3-nya nanti dijelaskan di bawah template-nya. Supaya oh, banyak betul Pak. Ya, beda kan lanjutan. Jadi tugas satu itu bab satu bab 2 misalnya di apa namanya? Untuk tugas 2-nya metodologi terus nanti di apa namanya di tugas 3 hasil pembahasan plus lampiran tadi video. Nah, serta ada dokumen-dokumen pendukung seperti surat pernyataan, berita acara kelompok. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Berita acara kelompok, ya jadi di berita acara nanti itu akan menjabarkan penanggung jawab. Jadi kalau temannya tidak aktif, misalnya ada Zoom sampai 3 kali misalnya, tapi tidak pernah aktif atau tidak Zoom tetapi tidak mengerjakan juga. Misalnya kita sudah sharing apa namanya? Sharing materi. Oh ya, Bapak A, Bapak B yang mengerjakan bagian latar belakang, bagian B untuk desain, ini bagian coding. Nah, ternyata tidak mengerjakan sama sekali itu kan akan terlihat di berita acara. Artinya mau nge-zoom, mau ngerjain tidak ada kontribusinya. Jadi saya berharap ini yang membedakan antara yang aktif dengan yang tidak aktif ya. Terus di sini lampiran juga ada source code, program, ya, diagram, pengujian yang relevan dengan proyek. Terus kita lanjut saja di bawah lagi. Nah ini sistematikanya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini untuk sistematikanya ada proposalnya. Nah ini pendahuluan tinjauan. Nah, ini untuk yang tugas mana nih laporan? Ini harusnya tugas satu ya. Tugas satu itu isinya adalah bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka. Ya, ini nanti tidak dikerjakan dulu. Tapi kalau misalnya mau paralel, misalnya Pak, ini kan saya bisa aja cepat mengerjakan yang bab satu, bab 2. Saya mau apa namanya sekalian mengerjakan desain sistemnya boleh sebenarnya. Tapi untuk di tugas satu tidak perlu kita masukkan, cukup bab satu, bab 2. Nanti di nanti untuk tugas 2-nya kita lanjut untuk bab 3-nya misalnya. Atau mungkin sudah cicil programnya atau codingnya, mungkin ada yang bisa ngoding satu dua orang bisa kolaborasi, ya. Tapi sebenarnya kalau mau ini bisa, Pak, saya ini tidak terlalu bisa ngoding terlalu perfect ya. Maksudnya sudah ada pembahasannya bisa dimasukkan ya, capture programnya, ya. Terus ini sama. Nah, seperti saya bahaskan tadi bahwa untuk berita acaranya ini wajib ada setiap tugas. Ini wajib ada.
Karena ini akan menjadi pembeda antara yang aktif dengan yang tidak. Saya ulangi lagi, tugas satu berarti bab satu dan bab 2. Nanti di tugas 2 nanti misalnya di-upload satu orang, nanti saya berikan catatan di tugasnya, nanti dirembuk, nanti di tugas 2 diperbaiki, plus tambahan untuk bab 3-nya. Oke. Ini untuk kemajuan, artinya ini tugas 2. Jadi yang sudah diperbaiki saya koreksi. Oh, perbaikan ternyata latar belakangnya masih kurang, ini problemnya belum nampak, nanti diperbaiki. Ini butuh teori-teori terkait lain, misalnya desain sistemnya diperbaiki. Ya. Terus metodologinya ini menjadi tambahan di bab bab apa namanya tadi? Bab tugas 2 tadi. Metodenya, proses analisis, perancangan ya. Jadi ini berarti bab satu 2 dan 3 menjadi tugas 2 ya. Ini akan menjadi tugas 2. Terus jangan lupa berita acaranya karena ini akan membedakan antara yang aktif dengan yang tidak ya. Terus ya ini untuk laporan akhir. Laporan akhir ini sebenarnya selanjutan lagi dari tugas satu 2 dan 3 2 ya. Jadi ini tetap dimasukkan kembali. Terus metodologinya yang ini tadi mungkin ada perbaikan dari tugas 2 ini diperbaiki lagi. Terus dan tambahannya adalah bab 4 dan bab 5. Nah, ini mengajukan implementasi dan pengujiannya. Jadi ini tampilan programnya, capture programnya nanti termasuk misalnya perangkat yang digunakan boleh ya, kebutuhan hardware, software dan sebagainya boleh dimasukkan. Terus analisis hasil pengujian boleh dimasukkan di bab 4. Kesimpulan dan saran ya sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Lampirannya juga sama seperti surat pernyataan, berita acara, kode program, pengujian. Nah, plus link video, PowerPoint, dan poster dimasukkan nanti ya. Jadi ini yang menjadi di tugas 3 wajib semua ada laporan akhir mulai dari bab 1 sampai bab 5 plus lampirannya link video, PowerPoint, dan poster ya. Nanti bisa di seperti itu ya. Eh, Terus lampirannya ini surat pernyataan, anggotanya berapa orang, judulnya tentang apa. Terus di sini tuh anggota satu 2 3 dan 5. Untuk tanda tangannya pakai tanda tangan digital saja disisipkan masuk ya. Terus selanjutnya nah ini yang paling utama. Jadi setiap bab ini wajib harus ada setiap bab, setiap tugas ya. Tugas satu 2 dan 3 wajib ada. Judul, hari, tanggal, waktu, lokasi luring ya. Sebenarnya di sini boleh juga misalnya apa ya di di waktunya ini kan enggak sebentar ini waktunya tinggal berapa 10 menit lagi. Nah, di sini judulnya apa, hari, tanggal, waktu. Nah, ini sebenarnya lokasi dari luring misalnya. Boleh dimasukkan misalnya kegiatan luringnya satu, dua, zoomnya 2 atau 3 kali boleh. Nanti yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Terus di sini penanggung jawab. Misalnya di bab di tugas satu, misalnya kan terdiri dari bab satu, bab 2. Nah, di sini apa sih yang menjadi luaran? Mungkin ada pertanyaan misalnya membuat misalnya contoh kalau yang paling gampangnya itu misalnya di bab 3. Misalnya di sini analisis sistem. Mungkin ada yang luarannya apa? Misalnya desain use case, kayak desain apa namanya? Desain kelas diagram, mungkin ada yang desain database, nah, boleh seperti itu. Jadi aktivitasnya apa, luarannya apa, penanggung jawabnya siapa. Jadi kalau misalnya di sini orang pertama aktivitasnya apa, luarannya apa, orangnya satu, kendalanya apa. Atau bisa digabungin juga sih di sini, atau misalnya masing-masing juga boleh, tidak apa-apa. Jadi di sini ada jadwalnya ya, misalnya aktivitasnya apa, misalnya analisis sistem, ada coding, luarannya di sini apa, misalnya hasil desain sistemnya, penanggung jawabnya siapa, kendalanya apa, nanti diberikan catatan. Ya, tuh terus ini nama, name dimasukkan, sertakan dokumentasi kelompok yang telah dilakukan ya. Misalnya di sini gambar zoomnya misalnya, atau misalnya boleh dimasukkan di sini. Misalnya dokumen sertakan dokumen kegiatan kelompok kerja, misalnya Zoom, ya boleh dimasukkan di sini. Ya, jadi saya berharap bagi yang teman kelompoknya bisa di core apa itu dihubungi di message nanti itu sudah saya kirim juga untuk Zoom-nya. Semoga nanti bisa berinteraksi dengan. Kalau mau buat grup sendiri boleh ya.
Mungkin sebelum ya, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dulu ya. Dan sambil jalan saja, tidak apa-apa. Takutnya ini Zoom-nya nanti habis waktunya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Salam, silakan. Ya, silakan ya Pak. Mas Reza. Ya, silakan Pak Reza, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam kenal Pak, saya Reza dari PPJ Jakarta Pak. iya, silakan. Eh, saya mau nanya nih Pak, nanti ketika di tugas 1, 2, dan 3 itu nanti ketika saat proses berjalan, apakah mahasiswa boleh bertanya secara personal Pak ke Pak Muslimin Pak untuk bimbingan gitu Pak? Mohon maaf tadi saya tidak dengar tadi gimana? Tugas 1, 2, 3 atau gimana tadi? Halo? Saya kurang jelas tadi suaranya. Mohon maaf, bisa diulangi? Halo? Bisa dengar suara saya? Halo? Cek, cek. Ya Eh, Pak, Mohon maaf ini, seperti ini internet saya lagi putus ini. Ya, saya kira saya Pak yang putus Pak. oh, sekiranya saya yang putus. Silakan, silakan. Tadi gimana? Bisa diulangi tadi? Ya Pak, intinya apakah diberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk bimbingan secara personal Pak sama Pak Muslimin Kalau untuk selama bimbing, tugas 1, 2, dan 3? untuk tugas 1, 2, 3, alangkah baiknya kita karena kami juga butuh histori bimbingan ya, alangkah baiknya diaktifkan di forum diskusi ya. Karena kami juga Oh gitu. ya Dan nanti insya Allah saya usahakan untuk menanggapi di lewat forum diskusi supaya enak untuk konsultasinya. Ya, baik Pak. eh, silakan. Cukup Pak dari saya Pak itu aja Pak. Baik, silakan. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak, Iya, silakan. perkenalkan sebelumnya saya Elis Jubaida dari UT Regional Bandung. Maaf Pak, tadi telat join, saya izin bertanya terkait penilaian apakah nanti secara individu atau kelompok ya Pak? Untuk penilaian ini sebenarnya kalau aktif semua dalam satu kelompok, nilainya pasti akan sama. Cuma pembedanya itu adalah keaktifannya. Makanya ada di berita acara itu mungkin ada yang aktif, ada yang tidak. Itu aja sih membedakan. Jadi kalau misalnya aktif semua anggota kelompoknya, nilainya pasti akan sama. Cuma kalau pembedanya, kalau misalnya ada yang tidak aktif, otomatis nilainya akan diberikan nilai yang minimum pastinya. Ya, Tapi untuk tugas 1, 2, dan 3 itu disubmit masing-masing gitu ya Pak secara individu? bukan Atau satu perwakilan saja. oh ya, Ya, baik perwakilan. makasih, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya tidak tahu ini bisa terekam nggak ini Zoom ini tadi lagi mati kayak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Setelah ini Pak, kan karena sudah ada kelompoknya di e-learning, mungkin bisa langsung diskusi dengan kelompoknya ya Pak? Iya, bisa. Untuk Silakan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Koordinasi bisa menghubungi di message juga boleh. Ya, terima kasih Pak. baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Nanti kita lanjut koordinasinya di lewat forum diskusi ataupun di grup ya. Tapi kalau untuk teknis tugas, baiknya di uploadnya ditanyakannya di forum diskusi. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita akhiri, saya semoga nih Zoom-nya bisa terekam karena tadi sempat mati juga saya. Supaya saya bisa upload nanti di YouTube, nanti bisa dilihat lagi rekamannya bagi yang lambat hadir. Baik, ada lagi silakan. Pak, Ya, masuk Pak. silakan, monggo.
Pak, untuk penentuan tema, kira-kira yang nentuin kelompok atau random Pak dari Bapak Pak? Untuk topiknya itu Tema, ya. temanya itu didiskusikan aja teman kelompoknya, nanti dimasukkan judulnya di forum diskusi, nanti saya komentari. Atau misalnya revisi, oh ini memberikan masukan, boleh seperti itu, Pak. Iya, oke. Siap Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi, silakan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya, supaya ini. Baik, nanti kita lanjut ke diskusi di forum diskusi ataupun di grup, insya Allah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Baik, lagi, Pak. untuk hari ini kita cukup akhiri. Selamat mengikuti kegiatan perkuliahan.